Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan melakukan coaching pada tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Perkenalkan, saya Resa Nurisman dari SDN 09 Sasak Ranah Pasisi, Kabupaten Pasaman Barat. Kami calon guru penggerak angkatan 11 dan selanjutnya ada dengan saya Bonar Lubis SPD dari SMK Negeri 1 Rana Batahan, calon guru penggerak angkatan 11. Dan selanjutnya saya Ardiah SPD CGP angkatan 11 dari SD Negeri 05 Ranah Batahan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Bonar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga, Bu. Ya. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah, sehat, Bu. Alhamdulillah. Baik, Pak. Pada kesempatan ini saya akan melakukan observasi praktik coaching antara Pak Bonar dengan Bu Ardiah nanti ya, Pak. Pada kegiatan ini Pak Bonar akan berperan sebagai coach dan Bu Ardiah akan berperan sebagai coaching. Dan kita akan melakukan perekaman ya, Pak. Ya, Bu. Baiklah, Pak. Sebelum kita melakukan praktik, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan, Pak. Nah, persiapan apa saja nih yang sudah Bapak lakukan untuk melakukan supervisi ini? Persiapan itu saya sudah menyiapkan kerangka coaching alur tirta, Bu. Yaitu nanti yang pertama itu menanyakan tujuan utama, identifikasi masalah atau rencana aksi terhadap para coaching. Terus yang terakhir adalah tanggung jawab. Ya. Itu kira-kira yang sudah saya siapkan, Bu. Iya, Pak. Nah, pada kesempatan ini saya akan mengamati coach Bapak dan coachingnya Bu Ardiah ya, sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Apakah Bapak sudah memberikan pertanyaan berbobot pada coaching dan bagaimana coaching merespon pertanyaan Bapak? Juga bagaimana terbangunnya kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Jadi pada kegiatan ini, kompetensi apa saja yang ingin Bapak kembangkan? Ya, baik, Bu. Kalau masalah kompetensi yang ingin saya kembangkan tuh, Bu, yaitu yang pertama presensi, Bu, kehadiran penuh. Yang kedua, mendengarkan aktif. Dan yang ketiga, mengajukan pertanyaan yang berbobot itu, Bu. Iya, Pak. Jadi secara spesifik nih, Pak, kompetensi mana itu yang Bapak ingin saya amati, Pak? Ya, yang itu, Bu, kompetensi apa, Bu? Mengajukan pertanyaan berbobot dan mendengarkan aktif, Bu. Ya. Nah, bagaimana gambaran indikator ketercapaian tujuan kegiatan supervisi yang ingin Bapak capai? Ya, gambarannya, Bu, bagai apa, Bu? Saya ingin melihat nanti coaching yang saya coaching bisa mampu menggali potensinya atau menemukan apa, Bu, nama solusi langkah-langkah dalam penyelesaian permasalahan yang akan dihadapi. Baik, Pak. Saya kira itu, Bu. Ya, Pak. Kalau begitu, Pak, baiklah ya, Pak.
silahkan nanti Bapak melakukan coaching dengan coachi. Nanti kita lanjutkan lagi nih ya Pak setelah Bapak melakukan supervisinya Pak. Ya, siap Bu. Terima kasih Bu. Baik Pak, sama-sama. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Bagaimana kabarnya Bu Irda Ardia? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga Pak Bonar. Iya, kabarnya kabar baik Pak. Bagaimana dengan Bapak kabarnya? Alhamdulillah baik juga Bu. Nah, itu tadi sudah ya menerima apa supaya kita melakukan daring ya Bu. Iya Pak. Karena jadi kira-kira apa yang mau kita mau Ibu omongin ini Bu? Begini Pak, ini terkait dengan rekan di sekolah ya Pak. Di mana kalau saya perhatikan dari tahun ke tahun ya Pak, kok nggak ada perubahan penyampaian pembelajarannya, masih yang konvensional saja. Yang mana para guru di sekolah kebanyakan lagi masih mendominan yaitu dengan menggunakan ceramah, padahal perkembangan zaman kan sudah maju Pak, teknologinya juga sudah maju, tetapi guru-guru di sekolah saya itu kok nggak mau melakukan perubahan, jadi hanya menggunakan metode konvensional saja. Jadi nampaknya pembelajaran variatif Pak. Oh ya, jadi berarti bagaimana istilahnya di sekolah Ibu guru-guru masih menggunakan metode-metode yang lama seperti konvensional ya Bu, padahal iya, Bu, betul, teknologi sudah berkembang. Jadi intinya bagaimana solusinya biar guru-guru itu di sekolah istilahnya dapat mengikuti perkembangan zaman ya Bu. Iya jadi, Pak. Bagaimana menciptakan proses pembelajaran yang menarik. Jadi kira-kira apa yang ingin Ibu harapkan, karena ini percakapan singkat kita ya Bu. Iya. Antara 15 menit sampai 30 menit lah. Jadi kira-kira apa yang ingin Ibu dapatkan di akhir percakapan kita ini nantinya Bu? Jadi meskipun dengan waktu yang singkat, saya berharap ya Pak, di mana nanti dari pembicaraan kita ini saya akan mendapatkan solusi untuk adanya perubahan di sekolah dalam penyampaian materi pembelajaran supaya lebih bervariatif. Oh baik. Jadi menurut Ibu, itu yang pembelajaran yang menyenangkan itu yang bagaimana ya Bu? Kalau menurut saya pembelajaran yang menyenangkan itu ya Pak, pembelajaran yang lebih menarik, misalnya dalam metode pembelajarannya itu dibuatlah lebih bervariatif Pak. Misalnya dengan kemajuan teknologi, kita dapat memanfaatkan teknologi tersebut supaya pembelajaran itu lebih menarik dan lebih bervariatif. Seperti itu Pak. Oh baik, jadi kita bisa memanfaatkan teknologi ya Bu? Iya Pak. Nah, jadi selama ini apa yang sudah Ibu lakukan supaya anak-anak atau bisa menghasilkan proses pembelajaran yang menarik lah buat anak-anak? Ya Pak, jadi di sini saya sudah mencoba membuat pembelajarannya itu, misalnya dari metodenya itu saya buat lebih bervariatif, misalnya
dengan pengerjaan tugas kelompok, dengan cara demonstrasi dan sebagainya. Kemudian di samping itu ya Pak, saya juga menggunakan menggunakan media pembelajaran yang lebih menarik. Misalnya saya mengambil atau mendownload dari internet seperti video-video pembelajaran, atau misalnya juga dengan menggunakan aplikasi Canva. Jadi melalui aplikasi Canva itu saya membuat slide-slide, saya membuat PowerPoint yang terkait dengan pembelajaran. Wah, luar biasa ya Bu. Itu tadi kalau saya dengar itu salah satu membuat proses pembelajaran yang menarik itu saya dengar tadi Bu sampaikan itu Canva ya Bu. Nah, iya benar Pak. Menggunakan Canva ya Bu. Jadi berarti kalau Canva itu bisa membuat proses pembelajaran yang menyenangkan lah di dalam kelas. Jadi menurut Ibu tadi ada masih seperti profesional tadi ya Bu. Jadi kira-kira apa langkah Ibu untuk memahamkan model aplikasi Canva ini sebagai model pembelajaran yang menarik terhadap teman sejawat di sekolah. Sebenarnya kalau saya pikir-pikir ya Pak, melalui aplikasi Canva ini mungkin saya dapat mengarahkan guru atau mengajak rekan-rekan di sekolah untuk menggunakannya. Karena ya Pak, setelah saya mengerjakannya sebenarnya tidak sulit juga rasanya Pak. Jadi mungkin pokoknya kita tetap mau berubah dengan pemanfaatan teknologi seperti Canva ini. Saya rasa itu masih dapat dilakukan oleh semua guru Bapak. Wah, luar biasa ya Bu. Nah itu sudah mencapai itu Bu, sudah bisa kita terapkan lah di sekolah ya Bu. Jadi kira-kira ada nih Bu, misalnya ada rentangnya nih Bu, 0 sampai 10. Jadi kira-kira kalau menurut Ibu, guru-guru atau di sekolah itu kemampuan kita dalam menerapkan atau kemampuan Ibu lah menerapkan proses pembelajaran yang menarik itu menurut Ibu sekarang Ibu berada di angka berapa ya Bu? Iya Pak, kalau untuk kondisi sekarang mungkin saya atau keadaan di sekolah itu masih berada pada skala 6 ya Pak. Kenapa saya katakan pada skala 6? Karena ya Pak, di sini kan masih banyak guru-guru yang masih menggunakan gaya-gaya belajar, cara belajar yang lama, yang konvensional, yang selalu mendominan pada ceramah. Jadi kondisi sekarang masih berada pada skala 6. Baik. Jadi menurut Ibu, guru-guru yang ada di sekolah itu guru-guru yang bagaimana ya Bu? Kalau menurut saya, rekan-rekan guru di situ sudah mau berkolaborasi, memiliki tekad untuk berubah. Mungkin ini masih dapat saja Pak ditingkatkan dari kondisi yang sekarang ini. Baik Bu, luar biasa Bu. Jadi apa rencana Ibu ke depannya, bagaimana supaya guru-guru di sekolah kita itu dapat mengembangkan atau menggunakan model pembelajaran yang menyenangkan terhadap anak ya Bu? Untuk depannya ini saya akan membuat satu rencana pendampingan ya Pak, misalnya semacam mentoring atau pendampingan individu, di mana nanti saya akan memberikan pendampingan secara bergantian kepada rekan guru. Baik Bu.
Jadi kira-kira ini supaya rencana Ibu inilah, supaya tujuan Ibu dari awal tercapai, kira-kira siapa yang bisa untuk membantu rencana Ibu ke depannya supaya bisa tercapai dengan lancar ya Bu? Iya Pak. Tentunya di sini supaya rencana ini dapat terlaksana dengan baik, tentunya ini tidak terlepas dari kolaborasi seluruh warga sekolah Pak. Mulai dari kepala sekolahnya, terutama sebagai pimpinan kita. Kemudian di sini yang paling berperan sekali atau yang paling mendukung, ini akan saya libatkan guru-guru yang sudah paham atau sudah adalah pengalamannya dalam IT, dalam pemanfaatan teknologi, Pak. Wah, luar biasa ya Bu. Sudah luar biasa pemahaman Ibu pada malam hari ini. Baik Bu, kira-kira setelah kita berbicara dari awal tuh, masalah bagaimana menciptakan proses pembelajaran yang menyenangkan di dalam kelas. Jadi apa yang Ibu dapatkan, apa atau kesimpulan yang Ibu dapatkan dari percakapan kita pada malam hari ini ya Bu? Iya Pak. Jadi Pak, dari percakapan kita malam ini, rasanya saya sudah mendapat gambaran solusi dari permasalahan saya, di mana saya sudah mulai dapat mengambil langkah apa kira-kira yang akan saya lakukan untuk menjadi solusi bagaimana nanti supaya pembelajaran di sekolah saya itu menjadi lebih bervariatif. Wah, luar biasa ya Bu. Semoga kedepannya Ibu semakin sukses dan bisa menggerakkan teman-teman sejawat yang ada di sekolah. Bagaimana proses pembelajaran yang lebih menyenangkan dalam kelas. Mungkin sekian pertemuan kita. Kedepannya Ibu sukses untuk melaksanakan keinginan yang Ibu inginkan. Mudah-mudahan tercapai ke depan ya Bu. Mungkin sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita bertemu lagi ya Pak Bonar. Ya Bu Risa. Ya, setelah Bapak melakukan coaching, bagaimana hasil dari proses coaching tadi Pak? Alhamdulillah berjalan dengan baik dan lancar Bu. Alhamdulillah. Baiklah Pak, setelah mengamati coaching tadi, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Apa yang sudah Pak Bonar dapatkan saat coaching tadi terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Yaitu yang pertama, itu saya kan tadi sudah melakukan coaching dengan alur tirta, dengan cara menanyakan tujuan, mengidentifikasi masalah, mengarahkan rencana, seterusnya yang terakhir tanggung jawab. Jadi kemudian saya juga menggali potensi coach sehingga dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dia alami Bu. Ya, iya Pak. Jadi Bapak sudah berhasil melakukan coaching dengan alur tirta. Baik Pak, boleh saya menyampaikan hasil dari pengamatan saya saat Bapak melakukan coaching tadi? Silakan Bu. Ya. Baiklah Pak, sesuai dari pengamatan saya memiliki beberapa catatan ya Pak. Bapak sudah melakukan coaching dengan alur tirta, dengan menanyakan tujuan, mengidentifikasi masalah, mengarahkan untuk menemukan solusi dengan rencana aksi, serta mengarahkan coach untuk bertanggung jawab melaksanakan rencana aksinya dengan baik. Saya juga mendengar dalam percakapan dengan coach, Bapak sudah ada melakukan presensi, sudah mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot sesuai kata kunci. Sangat luar biasa menurut saya, Pak. Mudah-mudahan Bapak bisa sukses ke depannya ya, Pak.
Ya, Bu. Ya. Jadi Pak, ke depannya kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil coaching ini? Ya, baik, Bu. Saya ingin memahami dan mengalami Bu, atau mendalami alur tirta ini, Bu, sehingga lebih baik lagi untuk praktek coaching selanjutnya, Bu. Ya. Nah, jadi itu saya ingin mendalami, Bu. Ya, Pak. Jadi Pak Bonar, bagaimana perasaan Bapak setelah melakukan percakapan supervisi ini, Pak? Baik, Bu. Dengan adanya supervisi ini itu saya sangat merasa senang dan bahagia karena saya sudah menemukan Bu, solusi dari permasalahan yang Bu, merasa bersemangat untuk melakukan coaching lagi, Bu. Ya. Baik, Pak. Untuk selanjutnya, kapan kita akan melakukan percakapan untuk merefleksi kembali kompetensi yang ingin Bapak kembangkan ke depannya? Sepertinya bulan depan ya, Bu. Luar biasa. Bulan depan, Bu. Luar biasa sekali ya Pak, keinginan yang sangat bagus. Terima kasih ya Pak atas waktunya sudah bersedia bertanya jawab dan melakukan observasi proses coaching ini. Assalamualaikum. Sama, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Ibu Reza juga akan berperan sebagai coach. Jadi kita akan melakukan perekaman ya, Bu. Jadi sebelum kita melakukan praktek, saya pada Ibu Ardiah ya, Bu. Jadi persiapan apa saja yang sudah Ibu lakukan untuk kegiatan supervisi kita ini, Bu? Baik Pak. Jadi untuk kegiatan supervisi ini saya beberapa kegiatan yaitu dengan menyiapkan coaching dengan menggunakan alurnya yaitu tujuan identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Coach dan coach sesuai dengan rubrik penilaian, apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Jadi Bu, apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan berbobot pada coach dan bagaimana coach merespon pertanyaan Ibu nantinya, dan juga bagaimana terbangunnya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensinya nantinya. Jadi pada kegiatan ini kompetensi apa saja yang ingin Ibu kembangkan? Jadi pada kegiatan ini kompetensi yang saya kembangkan adalah pertama presence atau kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan dan pokok. Baik. Secara spesifik berarti kompetensi mana yang Ibu ingin saya amati, Bu? Kalau secara spesifiknya, saya ingin Bapak mengamati kompetensi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan dan pokok. Baik. Jadi bagaimana gambaran indikator dari ketercapaian tujuan kegiatan observasi kita yang ingin dicapai oleh Ibu nantinya? Saya ingin coach saya ini tergali fungsinya dan menemukan solusi dari permasalahan atau menemukan langkah-langkah dalam penyelesaian permasalahannya. Kalau begitu baiklah, Bu.
Demikian dulu, silahkan Ibu melakukan coachingnya terhadap kucing. Baik, Bapak. Assalamualaikum Bu Resa. Selamat Waalaikumsalam. malam Bu Resa. Waalaikumsalam Bu Ardiah. Semalam Bu. Oh ya Bu Resa, apa kabarnya malam ini Bu Resa? Alhamdulillah Bu, saya sehat. Ibu apa kabar Bu? Iya, saya juga kabarnya baik Bu. Oh ya Bu Resa, tadi pagi saya ada melihat beberapa chat dari Ibu, di mana katanya Ibu ingin bertemu dengan saya, ada sesuatu yang mau dibicarakan. Sepertinya ini pembicaraannya ini ada yang serius ya Bu. Apakah benar demikian Bu Resa? Ya, benar sekali Bu Ardiah. Ini saya mau curhat ini Bu, mau cerita. Soalnya ada yang mengganjal rasanya di hati saya Bu. Kira-kira Bu Ardiah ada waktu Bu? Baik. Jadi apa permasalahan yang sedang Ibu hadapi? Ya Bu, ini Bu masalah di kelas saya Bu. Anak-anak saya itu sudah seringkali saya ingatkan, tapi masih saja membuang sampah sembarangan Bu. Jadi permasalahan yang Ibu hadapi itu anak-anak buang sampah sembarangan ya Bu Resa? Ya benar Bu. Baik Bu Resa, apa yang ingin dicapai dari percakapan kita pada kegiatan ini Bu? Ya, saya ingin mendapatkan solusi Bu dari masalah saya ini Bu. Apa berarti Ibu ingin mendapatkan solusi ya? Iya Bu. Jadi Bu Resa, apa ukuran keberhasilan dari pertemuan ini kira-kira? Semoga nanti saya bisa menyelesaikan masalah saya ini Bu. Baik Bu Resa, berarti Ibu ingin permasalahannya selesai ya Bu? Iya Bu. Kalau boleh, ya di sini kita ingin menilai ya Bu Resa. Kalau boleh menilai dari skala 1 hingga 10, di mana skala 10 ini tentunya merupakan skala yang paling sempurna, di mana kira-kira sekarang posisi dari Bu Resa di sekolah terhadap permasalahan ini. Ini berapa ya Bu? Mungkin di skala 6 lah Bu. Skala 6 ya Bu Resa? Iya Bu. Berarti itu masih ada lagi kesempatan untuk meningkatkannya, misalnya menjadi 9, bahkan 10 ya Bu Resa? Iya Bu. Baik Bu Resa, jadi dalam mencapai atau meningkatkan skala tersebut, apa kekuatan yang dimiliki oleh Bu Resa? Baiklah Bu, di sini kan anak-anaknya itu banyak kadang membuang sampah ada yang di laci gitu ya Bu. Jadi ada tong sampah sebenarnya Bu yang sudah disediakan misalnya di depan kelas. Tong sampah itu kan ada tutupnya. Tapi anak-anak itu tidak membuang sampah pada tempatnya gitu tapi ditaruh di atas tong sampahnya. Jadi rencana saya ke depannya itu, saya ingin pada saat pembelajaran itu menampilkan gitu video tentang bahaya sampah Bu, agar anak-anak itu paham tentang bahaya dari membuang sampah sembarangan. Karena saya rasa anak-anak itu membuang sampah sembarangan karena dia nggak paham gitu bahaya sampah itu seperti apa. Berarti di sini Bu Resa sudah menyediakan tong sampah, kemudian dalam pembelajaran juga Bu Resa sudah menayangkan peduli lingkungan misalnya dengan membuang sampah pada tempatnya. Ya, rencananya gitu Bu. Apa rencana Bu Resa dalam mencapai tujuan? Ya, itu Bu yang akan saya lakukan rencananya kan. Selain tempat sampah dan mengingatkan anak, kita juga ingin menampilkan video. Dan nantinya saya ingin melakukan
kita kan ini ada tema tentang P5 gitu ya, Bu. Jadi saya ingin mengambil tema yang urgent, yaitu tentang sampah gitu. Jadi nanti kita bisa mengambil tema proyek kita P5 untuk peduli lingkungan gitu, untuk menjaga sampah-sampahnya ya, Bu. Ya, Bu Reza. Selain itu, apa rencana selanjutnya? Kira-kira itu dulu, Bu, yang akan saya lakukan, Bu. Bu Reza, Iya, Bu. kapan rencana ini bisa Ibu laksanakan? Tentunya saya ingin rencana ini dilaksanakan secepatnya, Bu. Apa yang menjadi ukuran keberhasilan dari rencana ini, Bu? Tentunya nanti anak-anak sadar akan bahaya sampah, anak-anak membuang sampah pada tempatnya, sehingga sampah tidak lagi berserakan di kelas, terutama di dalam laci kami gitu ya, Bu. Untuk mengantisipasi hambatan yang akan dihadapi nantinya, bagaimana cara Bu Reza? Untuk merencanakan ini saya ingin berkolaborasi, Bu, dengan tentunya pertama sekali dengan kepala sekolah, lalu nanti akan berkolaborasi ya, Bu. Iya. Tentunya berkolaborasi dengan warga rekan sekolah. sejawat dan rekan sekolah gitu, Bu, termasuk dengan penjaga sekolah. Bu Reza, jadi Ibu berkeinginan bagaimana anak-anak supaya sadar untuk membuang sampah pada tempatnya. Apa komitmen dari Bu Reza terhadap rencana ini? Untuk melaksanakan rencana ini tentunya saya akan memberikan contoh kepada anak-anaknya tersebut. Lalu kepada anak-anak yang mungkin masih melanggar, kita bisa memberikan konsekuensinya gitu, Bu. Siapa yang Ibu libatkan dalam komitmen untuk menjaga komitmen ini, Bu? Tentunya saya akan melibatkan seluruh warga sekolah, Bu. Baik, Bu Reza, luar biasa sekali. Tentunya berarti Bu Reza berkolaborasi dengan seluruh warga sekolah, Ya, Bu? benar sekali, Bu. Reza, Ya, Bu. dari percakapan kita hari ini, apa kesimpulan yang dapat Ibu Reza dapatkan dari hasil percakapan kita ini, Bu? Ya, kesimpulannya, Bu, nanti saya akan membuat pertama kali akan menayangkan video untuk tentang bahaya sampah bagi murid saya. Lalu saya akan membuat proyek P5-nya nanti dengan tema peduli lingkungan, dan nanti saya akan menjalankannya dengan berkolaborasi dengan warga sekolah. Semoga bisa berjalan baik dan memberikan contoh kepada anak-anak tentunya, Bu. Ada lagi yang ingin Ibu sampaikan? Insya Allah sudah tidak ada lagi, Bu. Baiklah, Bu Reza. Kalau demikian, karena waktu kita juga terbatas. Ya, Bu. Terima kasih Bu Reza yang telah dapat meluangkan waktunya dalam percakapan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak ya Bu Ardia atas bimbingannya, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Ardia, selamat malam. Kita bertemu lagi ya Bu. Selamat malam juga. Baik. Setelah Ibu melakukan coaching tadi dengan Ibu Reza ya, bagaimana hasil proses coaching Ibu tadi, Bu? Jadi proses tadi, alhamdulillah Pak, dapat berjalan dengan baik dan Baiklah Bu. Jadi setelah saya mengamati pelaksanaan coaching tadi, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Apa yang sudah Ibu dapatkan saat coaching tadi? Apa yang terkait dengan terkait dengan indikator ketercapaian yang diinginkan sebelumnya, Bu? Jadi
saya sudah melakukan coaching dengan menanyakan, mengidentifikasi masalah, mengarahkan rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian saya juga sudah menggali potensi dari kopi saya sehingga dapat menemukan solusi atas permasalahan yang terjadi. Wah, jadi berarti sudah melakukan coaching sesuai dengan alur tirta ya Bu. Dengan menanyakan tujuan, mengidentifikasi masalah, mengarahkan rencana sampai dengan tanggung jawab. Jadi Ibu sudah berhasil ya melakukan coaching dengan alur tirta. Baik Ibu, boleh saya menyampaikan hasil dari pengamatan saya ketika Ibu melakukan coaching tadi dengan Ibu Risa, Bu? Boleh saja, Jadi baik Bu, sesuai dari pengamatan saya memiliki beberapa catatan nih Bu. Nah, Ibu sudah melakukan coaching dengan alur tirta dengan menanyakan tadi, saya lihat tujuan, mengidentifikasi masalah, terus mendengarkan langsung. dengan rencana aksi, terus serta mengarahkan tadi saya lihat Langsung. mengarahkan bertanggung jawab melaksanakan rencana aksinya dengan saya juga mendengar tadi dalam percakapan dengan Koci itu sudah ada presensi atau presensi mendengarkan dengan atau kehadiran penuh, terus sudah mendengarkan dengan aktif, terus mengajukan juga pertanyaan yang berbobot sesuai kata kuncinya tadi Bu. Sangat luar biasa sekali. Mudah-mudahan Ibu sukses ke depannya. Jadi harapan kita ke depannya kompetisi. Jadi di sini harapan kita kira-kira ke depannya kompetisi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching yang tadi. Jadi kompetensi yang saya kembangkan yang diperoleh berdasarkan hasil coaching, saya ingin memahami dan mendalami alur ini sehingga lebih baik lagi para coaching selanjutnya. Baik Bu. Jadi bagaimana perasaan Ibu setelah adanya percakapan supervisi kita pada malam hari ini, Bu? Iya Pak. Dengan adanya supervisi ini, saya merasa bahagia. Karena saya yakin adanya kunci dalam diri saya. Saya merasa bersemangat dan melakukan coaching lagi Pak. Wah, luar biasa ya Bu, apalagi coaching malam ini kita lakukan dengan secara daring ya Bu. Baik Bu, untuk selanjutnya kapan kita akan melakukan percakapan untuk merefleksi kembali nih Bu kompetisi yang ingin Ibu kembangkan ke depannya tadi Bu? Ya mungkin saya akan melaksanakannya secara berkesinambungan dan terus. Jadi ini tepatnya sepertinya bulan depan saya akan. Luar biasa ya Bu, masih semangat. Walaupun sudah tua tapi semangatnya sangat membara ya Bu. Iya biasa sekali Bu. Jadi keinginan yang sangat bagus. Terima kasih atas waktunya sudah bersedia bertanya jawab dan melakukan observasi proses coaching ini. Jadi terima kasih Bu. Mudah-mudahan kita semakin sukses ke depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Pak.
Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Resa. Bagaimana kabarnya malam ini Bu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam juga Bu Ardiyah. Alhamdulillah saya sehat Bu. Bu Ardiyah sendiri apa kabar? Alhamdulillah kabarnya kabar baik Bu Resa. Baik Bu Resa, pada kesempatan ini saya akan melakukan supervisi praktik coaching antara Bu Resa dengan Bapak Bonar. Pada kegiatan ini, Bu Resa akan berperan sebagai coach dan Pak Bonar sebagai coachee. Dan kita akan melakukan perekaman ya Bu Resa? Iya Bu. Baiklah Bu, sebelum kita melakukan praktik, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Persiapan apa yang sudah Ibu lakukan untuk kegiatan supervisi ini? Ya Bu, di sini saya sudah menyiapkan kerangka coaching dengan alur tirta, yang mana alur tirta tersebut yang pertama yaitu tujuan utama, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Baik Bu Resa, pada kesempatan ini saya akan mengamati coach dan coachee sesuai dengan rubrik penilaian, apakah sesuai alur tirta atau belum. Apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan berbobot pada coachee dan bagaimana coachee merespon pertanyaan Ibu. Juga bagaimana terbangunnya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Jadi, pada kegiatan ini, kompetensi apa saja yang ingin Ibu kembangkan? Ya Bu, untuk kompetensi yang ingin saya kembang di sini ada beberapa kompetensi, yaitu yang pertama presense, lalu mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Kalau secara spesifiknya Bu Reza, kompetensi mana yang Ibu ingin saya amati? Ya, kompetensi yang ingin saya lakukan nanti, yang ingin saya diamati, ialah kompetensi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Bagaimana gambaran indikator ketercapaian tujuan kegiatan supervisi kita yang ingin dicapai oleh Bu Reza? Saya ingin coachee saya nantinya tergali kompetensinya atau potensinya dan menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam menyelesaikan permasalahannya, Bu. Kalau begitu, baiklah Bu. Demikian dulu ya. Silahkan Ibu melakukan coachingnya terhadap coachee. Nanti setelah coaching kita akan lanjutkan lagi perbincangannya ya Bu Reza. Baik Bu, terima kasih ya Bu. Sama-sama Bu Reza. Assalamualaikum Pak Bonar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Reza. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah. Baik Pak Bonar. Pada hari ini kita akan melakukan coaching yang kita laksanakan ini melalui alur tirta. Di awal ini saya ingin bertanya dulu ya Pak, kira-kira Bapak mau bicara apa kita hari ini Pak? Saya mau bicara begini Bu, di setiap pagi ini akhir-akhir ini di sekolah itu saya lihat di sekolah itu banyaknya atau agak meningkatnya anak-anak yang sering terlambat di sekolah, Bu. Jadi yang ingin saya bicarakan tuh, Bu, bagaimana cara kita untuk mengatasi terhadap anak-anak yang sering terlambat ke sekolah, Bu. Ya, jadi kira-kira
Apa yang ingin Bapak dapatkan dari hasil pembicaraan kita kali ini, Pak? Baik Bu, yang ingin saya dapatkan tuh Bu, bagaimana diri kita, strategi kita ke depan, atau cara solusi kita ke depan untuk mengatasi anak-anak yang sering terlambat ke sekolah. Jadi di akhir percakapan nanti saya mendapatkan dari solusi lah Bu. Ibarat solusi bagaimana anak-anak supaya datang ke sekolah tepat waktu, tidak ada lagi yang terlambat. Saya kira itu Bu. Oke, baiklah Pak. Menurut Bapak nih, apa yang membuat anak ini sering datang terlambat ke sekolah, Pak? Ya mungkin mungkin bisa jadi kalau kita lihat sekarang kan anak-anak sering terlambat sekolah itu karena lama bangunnya Bu. Terus yang kedua terlalu lama tidurnya lah. Terusnya kadang-kadang anak-anak mungkin sering saya lihat itu sering singgah lah, berhenti di lopo namanya Bu, atau di kantin atau keasikan di kantin di luar dari sekolah Bu. Nah, Pak Bonar, menurut Bapak, apa yang bisa Bapak lakukan agar anak-anak ini tidak terlambat lagi datang ke sekolah? Ya mungkin salah satunya Bu, menasihati anak atau istilahnya melakukan restitusi Bu. Jadi kita biasakan melakukan restitusi. Kadang-kadang kita lakukan restitusi terhadap anak. Setelah kita proses. Jadi di pintu pagar itu kalau bisa anak-anak yang sering terlambat Bu. Jadi salah satunya itu Bu, bukan dengan cara hukum, menyuruh anak-anak push up 100 kali, 200 kali. Nah, jadi kalau kita menerapkan disiplin positif itulah Bu. Iya. Nah, itu salah satunya bagus itu ya Pak. yang ada sekarang. Ya, bagus itu ya Pak Bonar dengan segitiga restitusi. Menurut Pak Bonar, apalagi nih yang bisa Bapak lakukan agar anak-anak itu rencana Bapak ke depannya gitu, agar anak-anak tidak terlambat lagi datang ke sekolah? Bukan tuh manggil anak tersebut ke dalam ruangan Bu, atau ke dalam bisa kendala-kendala yang dialami oleh anak sehingga anak menyebabkan sering terlambat di sekolah. Nah, jadi saya tanyakan bagaimana cara anak yang terlambat tersebut ke depannya atau strateginya supaya dia tidak terlambat lagi ke sekolah Bu. Iya. Nah, jadi itu kira-kira yang strategi yang ingin saya buat Bu. Ya, bagus ya Pak Bonar. Semoga nanti bisa Bapak lakukan dengan baik ya rencananya tadi. Jadi Pak, dari rencana Bapak tadi itu komitmen apa yang bisa Bapak lakukan? Pak Bonar? Ya Bu, kalau masalah komitmennya Bu, itu saya akan berkolaborasi dengan guru BK, guru-guru, bagaimana untuk bekerja sama melakukan atau menerapkan kedisiplinan terhadap anak sehingga anak ke depannya tidak
terlambat lagi datang ke sekolah. Kalau mini kurang lah Bu. Istilahnya hari ini 10 orang, 2 orang, nah seperti. Jadi kita lakukan kolaborasi namanya Bu. Iya Pak. Bagus ya Pak Bonar. Nah, siapa yang Bapak butuhkan untuk melaksanakan komitmen tersebut Pak? Ya mungkin teman sejawat Bu. Atau sapam juga bisa Bu. Iya Pak Bonar. Atau teman sejawat atau sapam yang selalu siaga di pintu gerbang. Bagus ya Pak. Semoga nantinya bisa berjalan dengan baik dan lancar ya Pak yang Bapak rencanakan ini. Bu. Baiklah Pak, kira-kira bagaimana perasaan Bapak setelah kita melakukan pembicaraan ini Pak? Ya, alhamdulillah perasaan saya setelah mengikuti coach ini, saya merasa menemukan langkah-langkah yang harus saya lakukan untuk menerapkan kedisiplinan terhadap anak di sekolah. Salah satunya adalah anak yang sering terlambat ke sekolah. Alhamdulillah ya Pak, berarti sudah ada solusi rasanya ya dari masalah Bapak ini. Iya, alhamdulillah sudah ada Bu. Ya, kira-kira Pak Bonar ada hal lain lagi yang ingin kita bicarakan Pak? Saya kira mungkin itu tidak ada Bu, mungkin itu yang ingin saya sampaikan tadi Bu. Iya Pak. Baiklah Pak, kalau sudah tidak ada lagi, saya doakan nanti bisa terlaksana dengan baik dan berjalan dengan lancar ya Pak. Ya Bu. Ya, oke Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi ya Bu Resa. Setelah Ibu melakukan coaching, bagaimana hasil proses coaching tadi Bu? Alhamdulillah rasanya berjalan dengan baik dan lancar Bu. Baiklah Bu, setelah mengamati pelaksanaan coaching tadi, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Apa yang sudah Ibu dapatkan saat coaching tadi terkait dengan indikator ketercapaian yang diinginkan oleh Ibu? Ya, tadi saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta dengan menanyakan tujuan, mengidentifikasi masalah, mengarahkan rencana aksi, dan melakukan tanggung jawab. Kemudian saya juga sudah menggali potensi coaching sehingga dapat menemukan solusi atas permasalahannya, Bu. Kalau begitu, berarti Ibu sudah berhasil melakukan coaching dengan alur Tirta. Baik Bu Resa, boleh saya menyampaikan hasil dari pengamatan saya ketika Ibu melakukan coaching tadi? Boleh Bu, silahkan. Sesuai pengamatan saya memiliki beberapa catatan. Ya, Bu. Ibu sudah melakukan coaching dengan alur Tirta dengan menanyakan tujuan, mengidentifikasi masalah, mengarahkan untuk menemukan solusi dengan rencana aksi, serta mengarahkan coaching untuk bertanggung jawab melaksanakan rencana aksinya dengan baik. Saya juga mendengar dalam percakapan dengan coaching sudah ada presensi atau kehadiran penuh, sudah mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot sesuai kata kunci. Sangat luar biasa sekali Bu Resa.
Mudah-mudahan Ibu sukses ke depannya ya. Ke depannya, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching ini, Bu Reza? Alhamdulillah, terima kasih ya Bu. Di sini kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi setelah ini saya ingin memahami dan lebih mendalami tentang alur tirta sehingga nanti saya lebih baik lagi pada saat melakukan coaching selanjutnya. Bagaimana perasaan Bu Reza setelah adanya percakapan dari kegiatan kita ini? Ya, dengan adanya supervisi ini, saya rasa saya merasa tenang dan bahagia karena saya yakin adanya kompetensi coaching dalam diri saya. Saya merasa bersemangat untuk melakukan coaching ini lagi, Bu. Baik, untuk selanjutnya, kapan kita akan melakukan percakapan untuk merefleksikan kembali kompetensi yang ingin Ibu kembangkan ke depannya? Insya Allah, Bu, sepertinya bisa bulan depan ya, Bu. Luar biasa sekali, Bu Reza. Keinginan yang sangat bagus. Terima kasih atas waktunya, sudah bersedia bertanya jawab dan melakukan supervisi proses coaching ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak ya Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.